Shalom, selamat berjumpa lagi dalam renungan harian pada hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat daripada Roh Kudus sehingga kami mengerti dan kami dapat jalani di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai 11. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Bapak Ibu, tema kita adalah keluarga yang memuji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini disuliskan dan disampaikan kepada kita oleh Daud. Dia seorang pribadi yang bukan hanya memiliki hubungan yang intim, yang memiliki kehidupan doa yang baik, tapi orang yang memiliki hubungan intim dan doa yang baik itu adalah orang yang memuji Tuhan, yang menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan itulah yang dia tulis dalam berbagai tulisan di kitab Mazmur dan juga dalam kitab-kitab lain. Nah, saudara, apa yang sesungguhnya dialami Daud? Daud mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Sekalipun bukan berarti dia tidak punya masalah. Oh, banyak sekali masalahnya. Baik dalam keluarganya maupun bersama dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan itu sesungguhnya dapat dia lewati, dapat dia lalui. Oleh karena dia punya rahasia yang sungguh kuat di dalam hidup ini, itulah dia memuji Tuhan, dia memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, pertanyaan bagi kita, siapakah yang dapat dan mampu atau layak memuji Tuhan? Saudara, yang pertama adalah orang-orang yang telah mengalami anugerah dan kasih Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami keselamatan dari Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh Daud di ayat 10 berkata, "Terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya." Ada Bapa kami Israel. Ini bicara sebuah apa? Kepemilikan. Bahwa Israel milik Bapaknya, milik Allah. Tetapi juga Allah adalah milik orang Israel. Artinya bahwa ada hubungan yang dekat, ada hubungan yang intim terjadi. Oleh karena Allah memilih, Allah menyelamatkan. Dan itulah sesuatu hak istimewa bagi setiap orang yang mengalami keselamatan anugerah. Dia sungguh memiliki hubungan dan dia memiliki hak untuk boleh memuji Tuhan. Jadi saudara jangan berpikir kalau orang memuji Tuhan itu semua orang yang bisa diterima Tuhan. Nah, belum tentu. Kenapa? Karena tidak berarti bahwa dia dengan memuji Tuhan sudah dapat menyenangkan Tuhan. Tetapi orang-orang yang dapat memuji Tuhan itu adalah orang-orang yang sungguh telah dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan. Saudara, yang kedua, mengapa kita memuji Tuhan? Yang pertama, karena pujian itu adalah miliknya Tuhan. Pujian itu adalah miliknya Tuhan atau haknya Tuhan. Dan itulah hal yang perlu kita sadari, kita harus sungguh-sungguh yakini dalam hidup kita bahwa pujian itu bukan milik kita. Dan itulah yang Daud katakan di dalam ayat 11, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala." Ini satu pengakuan, pernyataan iman bahwa pujian itu miliknya Tuhan. Dia sungguh yang berhak menerima itu. Itulah sebabnya di dalam Mazmur berkata bahwa kemuliaan hanyalah bagimu Tuhan. Bukan milik kita, bukan bagi kita, tapi bagi Dia. Bahkan dalam Amsal 27 ayat 1-2 dikatakan, "Janganlah engkau memuji dirimu sendiri." Ya, karena pujian itu miliknya Tuhan. Saudara, ini hal alasan mengapa kita memuji Tuhan. Yang kedua, mengapa kita memuji Tuhan? Karena segala yang kita miliki, segala yang kita punyai, apapun itu berasal dari Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Itu adalah anugerah dan karunia Tuhan. Di dalam ayat 12 berkata, "Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan, mengokohkan." Dikatakan ayat 14, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan," dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Daud sadar
bahwa semua yang dia miliki semua adalah daripada Tuhan. Maka itulah sesungguhnya rasa syukurnya, rasa hormatnya, rasa bangganya, dan sungguh rasa memuliakan Tuhan atas semua apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, mengapa Daud memuji Tuhan? Karena puji-pujian kepada Tuhan mendatangkan 4 berkat. Yang pertama itulah kesembuhan. Dikatakan hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya kalau kita bersyukur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyanyi, bersorak-sorai, maka ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita. Ada sebuah hormonal yang begitu membawa kita untuk sungguh mengalami kesembuhan. Karena ada korelasi antara pujian dengan kesehatan, pujian dengan kesembuhan. Yang kedua, mengapa dikatakan mendatangkan berkat Tuhan? Karena puji-pujian itu membebaskan, melepaskan kita dari segala pengaruh kuasa jahat, roh-roh jahat, ikatan-ikatan jahat. Itulah yang dialami oleh Saul ketika Tuhan memakai Daud dengan mengundangnya ke istananya. Ketika Saul dirasuk oleh roh jahat, Daud memainkan kecapi, memuji Tuhan, sehingga roh jahat itu pergi meninggalkan Saul. Itu artinya apa? Dengan puji-pujian, roh-roh jahat bisa jauh dan tidak menjadi belenggu dalam hidup kita. Yang ketiga, kuasa puji-pujian mendatangkan apa? Keselamatan, kelepasan, dan kemerdekaan bagi orang lain. Dan itulah yang dialami oleh Paulus dengan Silas di penjara. Mereka bersuka cita memuji Tuhan sehingga penjara itu terjadi gempa dan mereka bebas. Dan pada akhirnya ada satu orang, itulah kepala penjara. Dia pun akhirnya diselamatkan. Dan bukan hanya dia, tapi seisi rumahnya pun diselamatkan. Percaya pada Yesus. Dan yang keempat, kita tahu kisah tentang peristiwa tembok Yeriko. Nah, dikatakan ada puji-pujian yang disampaikan oleh umat Allah, sehingga tembok yang kokoh itu akhirnya bisa jebol, bisa sungguh-sungguh bisa hancur. Karena apa? Karena sorak-sorai puji-pujian umat Tuhan. Saudara, inilah sesungguhnya alasan mengapa kita memuji Tuhan. Dan itu juga menjadi alasan kenapa Daud begitu berkemenangan dalam hidupnya. Dan itu merupakan bagian kita juga, ingatan dan juga sekaligus dorongan, dan bahkan sebuah hal yang harus kita lakukan bersama dengan keluarga kita. Kalau sendiri saja kita punya kuasa, kita mengalami pujian itu dahsyat dalam hidup kita, apalagi bersama keluarga kita. Karena bersama-sama kita cakap menanggung segala perkara, bersama-sama kita dapat melakukan juga perkara-perkara yang gagah, perkasa. Mari berpuji Tuhan, mari memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami hidup dalam puji-pujian kepadamu. Bukan hanya kami, tapi keluarga kami. Bukannya keluarga kami, tapi gereja kami. Sehingga kami terus mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati sepanjang hari ini. Amin.